Ini adalah Kak Esa, pegawai disabilitas tunanetra Kementerian Perhubungan yang sehari-hari menggunakan transportasi umum untuk bermobilitas pulang pergi ke kantor. Itu dibandingkan sekarang ya berasa jauh ada peningkatan, terutama di layanan, safety-nya juga, dan di infrastruktur juga. Sama buat KRL ya, itu layanan petugasnya sudah cukup bagus, cepat tanggap gitu. Jadi biasanya ketika saya datang sampai di stasiun itu seringkali udah ada petugas yang standby menyambut gitu. Kemudian akan didampingi terus sampai naik ke kereta sampai dapat tempat duduk. Biasanya sedapatnya sih Mbak. Kalau penuh banget kayak jam pagi itu biasanya sampai naik aja, yang penting bisa naik. Nyari tempat duduknya ya seadanya. Sebagai disabilitas tunanetra, kebutuhan Kak Esa bukan hanya transportasi yang berkeselamatan, aman, dan nyaman, tetapi juga ramah disabilitas. Begitu saya turun, udah ada petugas juga yang standby di Tanah Abang. Kemudian dari Tanah Abang pun akan dibantu lagi, didampingi petugas sampai ke transportasi selanjutnya, ke angkot gitu. Jadi secara layanan sudah cukup baik. Nah, Jaklingko kalau yang ke kantor baru pertama kali. Sebelumnya pernah, cuma di rute yang lain. Setauku memang antrinya panjang ya, biasanya di Tanah Abang tuh ngantri Jaklingko. Cuman tadi diizinin untuk diprioritaskan, jadi antrinya langsung ke paling depan sama petugas. Nggak lama nunggu mobilnya. Lebih nyaman sih kalau angkot biasa, biasanya depan untuk 2 penumpang. Jadi kalau cuma 1 penumpang kayak di Jaklingko ini lebih nyaman. Sejak tahun 2017, Kementerian Perhubungan telah menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 98 Tahun 2017 tentang penyediaan aksesibilitas pada pelayanan jasa transportasi publik bagi pengguna jasa berkebutuhan khusus. Peraturan ini pula yang menjadi acuan bagi operator transportasi dalam menyediakan pelayanan sarana dan prasarana ramah disabilitas. Komitmen Kementerian Perhubungan untuk menciptakan transportasi umum yang inklusif juga terus diupayakan. Salah satunya melalui Peraturan KM Nomor 127 Tahun 2023 tentang pembentukan tim inklusif disabilitas. Tim inklusi ini mencakup teman-teman disabilitas dan juga para pejabat terkait. Pertama, sejak adanya tim inklusi ini ya, ini juga semakin dilibatkan dalam monitoring fasilitas sarana prasarana. Itu bisa lebih aware tentang transportasi yang aksesibel. Harapannya supaya transportasi di Indonesia bisa lebih inklusif, bisa lebih aksesibel. Kalau inklusif berarti semua orang bisa pakai. Kalau yang penyandang disabilitas aja bisa menggunakan transportasi dengan mudah, apalagi yang non-disabilitas, pasti mereka akan semakin nyaman, semakin mudah menggunakan transportasi. Kak Esa dan teman-teman disabilitas lainnya berhak merasakan kemudahan dalam bertransportasi. Ini bukan hanya tanggung jawab mereka, tetapi panggilan untuk kita semua. Mari bersama-sama menciptakan lingkungan yang inklusif, di mana setiap perjalanan dihargai, setiap pertolongan memberi arti. Bersama kita bisa wujudkan transportasi yang aksesibel bagi semua.